Kalau kamu bisa pindah band karena kamu suka sama konsep musiknya, kamu pilih band apa dan di situ kamu jadi apa? Kenapa sih kalau di rumah kita cuci baju, jemurnya harus pakai gantungan yang tertata? Emang apa bedanya? Kan cuman konsep dikeringin. Ini mah pertanyaan pribadi ya. Kenapa sih suami-suami itu ya, laki-laki, kalau suruh cerita apa-apa tuh suka nggak lengkap? Jadi untuk sesuatu yang kira-kira bakal meresahkanmu, kita punya auto filter nih di sini nih. Kalau kamu bisa jadi sebuah rasa, flavor, es krim dengan topping-topping di atasnya, kamu akan jadi es krim apa? That's easy. Toppingnya apa? Oh, toppingnya. Kan es krim zaman sekarang ada topping. Terus nanti kamu kasih nama apa ini? Pertanyaanmu kayak majalah-majalah ya? Iya, biarin. Kan seru. Kalau ice creamnya, I'm a dark chocolate. Dark chocolate. Kenapa? Karena dia berwibawa, rasanya itu berwibawa, tau nggak? Jadi bukan coklat biasa, bold, berwibawa. Bukan karena kamu coklat ya, cowok Klaten. Bukan. Dark chocolate itu strong tapi sweet enough. Oh iya. Oke, jadi toppingnya kamu akan dark jadi chocolate. flavornya dark chocolate. Terus satu itu aja rasa, ada nggak? Nggak ada. Ada double scoop gitu nggak? Nggak. Satu rasa. Satu. So I'm a very simple person gitu. Ya. Nah. Terus kasih apa? Kasihnya atasnya toppingnya peanut kali ya. Kacang. Iya, kacang yang tipis apa? Kacang yang remahannya kacang. itu loh. Oke, terus? Karena itu natural flavor. Jadi dark chocolate tapi ada kacang-kacangnya yang kotak yang dipotong-potong kecil-kecil gitu. Iya. Kayak itu. Oke. Itu cukup. Itu ada gurihnya. Nah, itu ada gurihnya. Jadi saya adalah pria yang gurih. Namanya apa itu? Kalau kamu jualan es krim? Jangan dark chocolate, jangan dong. Kan kita bisa kasih nama sebuah produk. Dark Pongklets. Masa dark pongklet? Ya Ponky Chocolate. Aduh. Oke. Kamu mau nanya aku jadi flavor apa? Kamu jadi flavor apa? Nah, aku tergantung hormonal. Oke. Musim normal. On a normal basis, aku akan jadi vanilla. Terus ada... I can guess that already. Oke, vanilla. Terus ada apa toppingnya? Buah paling. Enggak. Oh enggak, apa? Aku akan jadi es krim vanilla putih gitu. Vanilla plain. putih, Terus ada kayak aliran sungai coklat di atasnya. Oh, jadi ini kayak fudge. Bukan Enggak fudge. fudge. Bukan fudge. Enggak. Jadi kalau bahasa gelatonya tuh stracciatella. Oh. Stracciatella. Ada itu? Ada. Oh. Itu on a normal day. On a crazy PMS day, aku akan jadi dark chocolate mint. Dark chocolate mint. Jadi dia dark chocolate, tapi pas di mint. Ada kaget ada mintnya gitu. Ada kejutannya. Kejutan PMS dari aku untuk kamu. Aku ingin PMS aja kalau begitu supaya bisa memberikan kejutan. Next ya. Ya. Untuk istri-istri tercinta dari suami-suaminya masing-masing maksudnya. Kenapa sih kalau aku baru aja keluar rumah udah ditanya pulangnya kapan? Ini keluar pagar juga belum. Udah ditanya pulangnya kapan? Dika, kalau lu senyum-senyum, emang kamu tadi keluar rumah ditanyain? Oh, ditanyain dia juga. Iya, belum juga keluar rumah pulangnya kapan? Ya nanti kalau pulang pasti pulang, gitu loh. Nah ini tuh berkaitan dengan jawaban tadi. Kenapa menceritakannya makro, tidak detail pulangnya kapan? Nanti akan kita ceritakan pada saat kita selesai, gitu. Nah, aku ada dua versi jawaban. Dua opsi jawaban. Oke, pertama. Yang satu jawaban gengsi. Jawaban gengsi adalah aku harus tahu ngatur kamu mau makan di rumah apa nggak nanti siangan atau malamnya aja. Jadi saya kan tahu masaknya berapa banyak. Kebetulan memang di rumah aku masak. Atau kalaupun ada istri-istri yang mungkin bukan Anda yang memasak, mungkin dia ngasih tahu Mbak nanti siapin ya, Bapak jam sekian pulang gitu.
ini perihal menyiapkan masakan atau tidak. Karena ya, itu Bapak mau makan di rumah apa enggak, Pak? Gitu. akan mempengaruhi aktivitasmu hari itu. Iya dong. Oh, oke. Oke, ya. Belum lagi kan anakmu laki-laki semua, makannya banyak. Ntar kalau dimasakin kebanyakan tetap habis-habis aja, tapi nggak taunya kamu pulang, lah jatahnya Bapak habis. Aku suruh masak lagi. Gitu. Nah, kalau jawaban sejujurnya, jawaban menye-menyenya adalah kita nih istri-istri, biarpun kadang-kadang senep lihat lakinya di rumah itu lagi bajunya, tapi kalau udah laki keluar rumah tuh kita nyariin emang mau mana gitu. Ya, kenapa dicari? Kan tahu mau kerja. Ya udah jam berapa pulangnya? Ya nanti kalau udah selesai akan pulang, orang kerja ya, gitu. kira-kira aja jam berapa pulang nanti jam berapa gitu. Ya belum bisa karena banyak faktor terjadi nanti di sana. Jadi belum bisa cerita karena dia juga belum tahu apa yang terjadi di sana. Kayak misalkan pasti jawabannya nanti gini istri-istri. Apa? Ya udah jangan lama-lama ya. Nah kalau bilang oh pasti lama nanti tersinggung. Ya. Tapi kalau bilang jangan lama-lama, loh kamu janji nggak lama-lama? Serba susah Bu, serba salah. Artinya istrinya tuh kepengen suami kalau keluar rumah tuh efektif gitu. Oh itu message-nya guys, ya efektivitas. Iya, kecuali emang dari awal udah ngomong aku mau hangout. Oh ya udah beda. Oh kalau gitu saya akan ngomong mau hangout. Kalau itu saya pergi dulu sekarang. Jangan belum saya syuting. Oke, bisa diterima jawaban. Ya kan? Ya, masuk akal. Masuk akal kan? Ya, suami-suami perhatikan ya, itulah yang diinginkan seorang wanita. Oke, kalau kita bisa punya uang lebih dan beli properti di luar negeri, negara mana menurutmu yang pas buat kita berdua? Kita udah nggak usah mikirin selera anak-anak nih, mereka udah gede-gede, udah punya hidup sendiri nanti. Yang buat kita berdua kan nanti menuanya bareng. Afrika. Apa tuh Kun? Kita bisa lihat banyak hewan di situ, kebun binatangnya segede satu daerah gitu. Ke Bali Zoo aja. Ya, negara yang saya kunjungi kan belum banyak juga ya. Yang saya tahu kan ada. Nah, tapi kenapa Afrika? Enggak, bercanda. Panas Afrika. Iya, panas lah. Ya pasti yang dingin-dingin lah ya, yang pas yang beda, yang bukan tropical ya. Pasti bukan tropical. Oke, pasti bukan tropical di mana? Kan Northern Hemisphere nggak tropical, tapi Pasifik juga nggak tropical. Mungkin Asia Pasifik mungkin juga nggak tropical. terdekat tuh ya Australia atau Inggris atau Eropa gitu. Kamu yakin kita bisa beli properti di Eropa terus hidup dengan budaya sana? Misalnya kita kalau orang-orang kaya kan gitu kan, summer home gitu atau Ya kalau pertanyaannya yakin ya enggak, tapi kalau membayangkan betapa serunya untuk bisa punya properti di sana ya seru juga. Gitu. Di tempat dimana bukan negara tropis lah. yang dingin. Dingin pasti. Oke. Dan bangunan-bangunannya apa Nah, ini penting. arsitekturnya itu Bangunan-bangunannya. Karena misalnya kamu ngomong Amerika gitu. Yang East Coast sama West Coast beda loh. Kamu ke New York kayak masuk Sudirman. Amerika Kalau di LA rata kan rumah-rumah Ya. jarang gitu lihat gedung. saya belum banyak keliling Amerika tapi California kalau tidak Amerika dengan masalah sekarang sih lucu juga sebenarnya, tapi ya Wah, masalahnya ribet sekarang. ya Amerika. sekarang lagi banyak masalah, tapi anyway toh duitnya juga nggak ada jadi Justru enak kan kita ngayal. Iya, kalau kita nggak ada ngayalnya duit. enak ya. Betul Jadi di juga. mana kalau Amerika juga nggak? Berarti kita interupsi siaran ini dengan sebuah pertanyaan penting yang tak berhadiah tentunya, tapi mungkin penting bagi kehidupan Anda. Kalau Anda bisa mengatakan sesuatu kepada pasangan Anda, entah itu suami atau istri, apa yang mau Anda katakan? Tapi selama ini gengsi, tulis aja di komen, dikodein gitu. Ya, tulis di bawah ini. Ingat, ini tidak berhadiah. Kita kembali ke dialog kita yang adalah yang muke kita lagi. Berarti Eropa apa itu tadi UK enggak? UK mungkin ya. Tapi it's very foggy loh, bukan foggy. Kan saya apa? belum pernah soalnya, jadi nggak tahu, Mendung. nggak ada bayangan ya. Gelap mulu. Kalau ke Eropa bahasanya saya nggak bisa, nggak ada yang bisa bahasanya. Inggris mereka juga nggak tertarik untuk menguasai Inggris, gitu. Jadi mungkin antara Inggris, Australia, Ya, sama-sama kan? bahasa Inggris. Dan mereka sama-sama persemakmuran kan. Iya, aku sih udah pasti pilih Australia, kamu tahu kan? Tahu. Karena UK itu menurut aku gelap Iya, iya. dan lebih mahal Iya, pasti. dan lebih jauh dari anak-anak kita nanti. Iya, iya. Ya anak kita kerjanya di sana nanti. Di mana? UK. Enggak
jangan. You know UK? Gelap. Itu. Oke, aku nanya ya. Berarti. Ya. Last question. Sering mendung. Last question. Ini sering terjadi di rumah tangga ibu-ibu. Aku punya satu lagi. Iya kan habis aku, habis iya, itu kamu. Kenapa kalau perkara gadget, komputer, laptop, handphone, selalu suami dianggap yang paling tahu kalau ada masalah? Padahal kan kita juga bukan orang IT, kita Bukan juga nggak teknisi. ngerti, bukan teknisi. Kenapa kita selalu dianggap paling tahu? Ah, ini ada ini nggak ngerti dikit, Pak, ini tolong betulin. Nah kita juga nggak tahu. Kenapa itu? Karena waktu saya kecil, pelajaran di sekolah itu laki-laki belajar elektro, perempuan belajar menjahit. Oh. Jadi salahkanlah Menteri P&K pada saat itu. Kenapa? P&K loh waktu itu namanya. Kenapa? Ya, kan? Jadi laki-laki diarahkan ke elektronik, elektro, wanita ke penjahit. Jahit. Padahal saya Oh. jahit kulot aja miring. Iya, padahal penjahit, desainer penjahit itu kebanyakan malah. Jangankan desainer, penjahit apa namanya yang bisa permak-permak lepis aja laki lebih Laki, jago ya? daripada perempuan. Nah, berarti based on historical education kamu dulu ya? Kayaknya gitu deh. Karena aku ngerasa Otomatis gitu jadinya? iya, dulu tuh padahal aku juga bisa sih sebenarnya, tapi udah males mikir, udah umur segini, udah males kamu nggak tahu nih penjatannya apa, cepetan just make it work gitu. Oh, padahal tuh kita juga bukan tuh gini loh. Tapi kan Handyman itu handyman, istilahnya handyman, nggak ada handywoman ya? Ada kali. Nggak ada. Handy person kalau sekarang mau dibilang netralnya tuh handy person. Iya. Tapi memang istilahnya handyman. Mungkin image secara kultural laki-laki bekerja dan memperbaiki itu sudah ada dalam kultur kita mungkin. ya handy, ya laki-laki tuh harus bisa handy. Harus berguna. Berarti yang paling bener laki-laki satu Indonesia ini cuma drummernya Gigi. Handy Gigi. Karena dia handy Gigi. Halo Mas Hendy. Iya betul. Jadi Jadi kapan mungkin itu ya. wawancara di sini tetep. Padahal kita tuh juga kadang nggak ngerti loh harus ngebetulin listrik gitu. Ujung-ujungnya apa? Telepon lagi tukang langganan kita. Jadi menurut saya laki-laki cuma punya dua pilihan. Satu, menguasai semua yang perlu diperbaiki itu. Kedua, punya nomor telepon tukang-tukangnya itu. Iya, temenan lah kalian sama ya, tukang. tukang listrik, tukang AC, Iya. tukang kayu, Iya. ya, untuk bisa memperbaiki hal-hal yang di request oleh istrimu. Ya. Itu Karena solusi sebenarnya terbaik. aku juga bisa melakukan itu. Nah, tapi kan nggak tetap diserahkan ke kita Aku kan. berikan kesempatan agar kau berkembang. Oh, tapi kan saya sudah memperbaiki beberapa benda sendiri loh di rumah. Coba diberikan Ya tapi kesaksian. kan aku sibuk masak. Bukan, saya kan sudah melakukannya sendiri, memperbaiki lemari, Ya tutup artinya kan itu. aku ngasih kesempatan untuk otak logikamu berkembang. Oh, iya, iya. Laki-laki kan lebih otak kiri kan. Kalau perempuan kan lebih emosi, Tapi begitu gini. nggak nyala pengen banting aja deh, sebel ini. Iya, padahal cuma masalah itu loh. Iya. Nah, pertanyaan terakhir dari Bu Sofi. Aku ya. Untuk suami-suami, nah ini nih. Pasti kebanyakan istri setuju sama aku. Kenapa sih suami-suami itu sering nggak bisa kalau habis mandi simpen atau jemur anduk di tempatnya? Tempatnya anduk bukan di tempat tidur, tau Saya nggak? jawab, Tahu nggak? tahu, Tempatnya handuk bukan di tempat tidur, tahu? di kursi. Iya toh? Saya jawab. Kenapa pertanyaannya tadi dari Bu Sofi? Kenapa laki-laki habis mandi naruh anduknya itu nggak pada Ya tempatnya? kenapa gitu kan? Kan sekalian keluar dari kamar. Saya jemur. jawab dengan yakin. Jangankan anduk, barang lain juga nggak pada tempatnya. Kenapa sih? Bantu loh, Mbok, bantu anduk. Kan dia nanti basah di kayu, kursi, Oh. bau. Gini, pada saat dia anduan itu, ini jawaban paling masuk, paling kartun ya. Pada saat dia anduan itu dia sudah berpikir hal lain yang nanti akan dia kerjakan. Sambil mikir nih, bersih-bersih, anduan, sambil berpikir nanti aku mau ngerjain ini. Nah, ketika dia mau mengerjakan ini, Lempar. dia mencoba multitasking. Nah, cuman multitaskingnya ada lemahnya. Yaitu dia lupa menaruh di mana tempatnya, tapi dia mulai ngaca, pakai baju, sambil ngerjain apa, ngecek Itu handphone. bukan multitasking namanya. Oh, bukan ya? Itu apa? teledor. Karena kalau multitasking itu kamu tahu naruhnya di mana. Iya, tahu kadang-kadang, tapi biasanya sambil mikir itu Kamu tadi pagi disitulah anduk lupa. taruh Di tempatnya. di mana?
di kamar mandi juga Iya. ada gantungannya. Jadi Ya, tempat kamar karena mandi. saya udah kasih gantungan. Ya. Saking lelahnya. Berarti ibu-ibu, kalau sampai suami Anda tidak tahu di mana menaruh anduk, dilihat dulu kondisi kamar mandinya. Ada tempatnya nggak? Itu dulu. Tapi jangan salah loh. Kalau cuma ditaruh di gantung, kita kebetulan tinggal di Bali. Bentuk kamar mandi kita memang kena sinar Open, matahari. ya. Ya. Jadi bisa kering. Jangan ini jadi pembenaran buat suami-suami yang rumahnya tipe tertutup, terus saya udah gantung kok, tapi di belakang pintu kamar mandi tetap bikin bau. Jadi anduk tuh bukan di belakang pintu kamar mandi ya? Oh, berarti di mana dong? Aduh, sampai keluar ingus gue. Berarti di mana? Ya, di gantung- jemuran, cari panas Jemuran dong. yang ada panasnya. Berarti habis pakai. Kalau nggak bisa nggak ada gantung, pokoknya cari yang ada panasnya. Sebaiknya atau angin-angin Oh, gitu. lalu taruh di tempat jemuran yang ada panasnya. Iya, yang rapi gitu. Oh. Bukan asal taruh, karena ingat tadi awal kita bahas semakin luas bentangan area ya. yang terkena angin dan matahari, maka semakin cepat dia kering. Wow. Bagaimana Bapak Ibu di universe ayah bunda ini? Info-info yang kami berikan berguna atau tidak? Tentu tidak. Apabila berguna, maka ini menjadi berkat buat Anda. Iya. Apabila tidak berguna, ini menjadi berkat buat kami karena Anda tetap nonton acara ini. Mungkin juga kamu suka lupa jemur anduk pada tempatnya karena anduknya kasar kali ya. Mungkin butuh pelembut pakaian. Pelembut pakaian sehingga iklan masuk. Pelembut pakaian, hey. Hey, ini tinggal di branding di sini. Iya. Iya, atau di Masa sini. dari awal masih tapi tensan mulu walaupun enak banget ya. Bapak Ibu, suami dan istri di Suami Istri Universe, terima kasih sudah menyaksikan. Ini masih saya bajak ceritanya ya. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan acara Sofi Nafi Talks yang sebenarnya saya maunya tadi Pongki Nafi Talks, tapi dilarang sama yang punya. Karena kamu bukan orang Minang. Oh ya. Kan nggak matrilineal. Iya, itu jobnya double level loh itu. Harus Iya. mikir dulu matrilineal itu apa. Jadi nggak bisa ya joke gitu. Bisa dong. Susah, kurang itu simple. witty. Kurang simple. Iya, witty tapi Iya, jokes double. itu juga ada tipenya menurutku. Ada yang witty, ada yang pity. Kasihan udah ngejok tetap gak Itu lucu. ide yang bagus untuk episode selanjutnya nanti di Suami Istri Universe. Untuk joke-joke seperti apa yang cocok buat suami istri. Ya, Oh, iya. misalkan. Joke bapak-bapak kan ada, tapi joke Bepok-bepok. ibu-ibu jarang loh disebut. Nanti kita bikin Aduh, dulu. karena ibu-ibu udah pusing, pikirannya banyak, boro-boro ngejok. Jadi terima kasih atas Ayo. jawaban Nggak pertanyaannya. tersinggung ya? Tidak boleh tersinggung ya, janji ya. Ya. Ini saya pakai warna merah bukan karena kita mau tahun pemilu ya. Tapi jika memang ada yang ingin mengundang untuk MC, saya terima aja. Besok saya pakai yang biru juga Oh bisa. ya, Saya betul besok betul pakai betul. kuning juga Siap, sama. Kalau musik-musik udah jelas lah kemana ya. Ke Afgan. Baik, Suami Istri Universe dimanapun Anda berada, terima kasih atas tontonan, sudah menonton acara kami. Ya, kita harus tutup bukan karena apa-apa, Bukan tapi karena karena apa-apa. tamu di coffee shop kita udah mulai terganggu sama kita Sama syuting. kita syuting. Jadi kita sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kita cut dulu di sini. Anda puas, kami lemas. Anda lunas, kami puas ya. Terima kasih, sampai ketemu You are di... love-nya dong katanya. Oh, kamu aja yang ngomong you are love ya. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are loved. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet bel notifikasi ya. Jangan lupa biar nonton terus episode-episodenya, oke?